Sebab yang ketiga yaitu kecenderungan kepada apa yang telah berlalu yang melemahkan iman. Kata penulis, ketika seseorang hendak bersikap konsisten, tiba-tiba ia merasakan suatu perpindahan dalam hidupnya, di mana pada masa lalu ia hidup dengan penuh maksiat kepada Rabb-Nya, dipermainkan syaitan dan penuh keguncangan dalam hidupnya. Kemudian ia berpindah menuju kestabilan rohani dan ketentraman. Di sini ia menemukan perbedaan yang amat jauh antara kehidupan masa lalu dengan kehidupannya sekarang. Akan tetapi pada masa-masa tertentu dia teringat pada masa lalunya, sahabat-sahabat masa lalu dan berbagai perilakunya bersama mereka. Kemudian ia melepaskan tali kekang fikirannya untuk menelusuri masa lalu pada ingatannya. Sikapnya yang semacam itu secara tidak langsung telah memberi peluang kepada syaitan untuk melancarkan serangan tipu daya serta bermain dengannya. Hingga ia berfikir untuk kembali kepada masa lalunya dan kemudian kembali kepada teman-teman lamanya. Teman-teman masa lalu itu pun menggerogoti benih-benih keimanan yang baru bersemi dan kebersihan jiwanya dari dalam hatinya. Sebagaimana dikatakan bahwa teman itu adalah penggerogot atau perampas. Ya, ada paragraf lain tapi saya jelaskan dulu di sini. Jadi teman-teman, kalau antum sudah hijrah, berpindah dari satu keadaan yang buruk, jauh dari agama kepada keadaan yang lebih baik. Tadinya tidak berhijab, sekarang berhijab. Tadinya tidak sholat, sekarang sholat. Tadinya tidak puasa, sekarang puasa. Tadinya tidak sedekah, sekarang sedekah. Tadinya tidak tahu baca Quran, sekarang sudah belajar baca Quran. Ya. Terus begitu masa transisi. Yang perlu difahami di sini adalah, setelah Anda masa transisi itu, harus Anda terus berdoa kepada Allah SWT agar diistiqomahkan. Di antara dalam ayat Quran disebutkan doa yang masyhur, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan sampai kau alihkan hati kami lagi. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami dari sisimu kasih sayangmu, rahmatmu, rezekimu. Ya. Innaka antal wahhab, sungguhnya kau zat maha pemberi. Ya, gitu. Jadi ini diantara kita minta agar hati kita tidak berpaling. Juga Nabi SAW mengajarkan doa, Allah mahabbib ilainal iman. Ya Allah cintakanlah iman itu dalam diri kami. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah di dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan buatlah kami benci terhadap kekufuran. Terhadap kekufuran, wa karrihinal kufra wal fusuq, dan perbuatan kejahatan, wal isyan, dan pelanggaran-pelanggaran. Wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Kan gitu. Jadi kita gitu. Itu yang pertama, kalau Anda sudah mulai hijrah, maka Anda harus selalu berdoa kepada Allah SWT. Kalau belum hafal doa tadi, Anda bisa baca doa apa saja yang minta kepada Allah diistiqomahkan. Yang kedua, Anda harus mengisi waktu-waktu lowong Anda yang dulu Anda, atau waktu-waktu yang sekarang lowong, yang dulu Anda pernah isi dengan kemaksiatan. Misal, jam 10 sampai jam 11 malam dulu Anda sering ke karaoke. Misal jam 11 sampai jam 12 malam Anda sering misalnya ke diskotik. Sekarang Anda sudah hijrah, sudah taubat. Supaya kenangan itu tidak datang, sibukkan diri dengan hal yang positif di waktu itu. Misalnya jam 10 sampai jam 11 dengarkan ilmu, pengajian. Jam 11 sampai jam 12 ini Anda hitung sudah waktu tidur. Sibukkan dengan tidur. Atau misalnya Anda lakukan kegiatan yang lain gitu kan. Misal membaca Al-Quran, berzikir, ya, berdiskusi hal-hal positif sama keluarga, ya, mengajarkan anak-anak, apalah gitu kan. Misal contoh, walaupun ini sudah waktu malam ya, tapi ini contoh saja. Intinya Anda isi waktu yang dulu pernah terisi dengan kemaksiatan di masa sebelum hijrah. Sekarang jangan sampai kosong, karena syaitan hanya bisa menguasai pikiran orang yang kosong. Kapan kita berbuat maksiat teman-teman sekalian? Kalau waktu kita lagi lowong, kita lagi santai, lagi berlihai-lihai, kita lagi duduk, lagi segar. Di situ pintu syaitan sangat terbuka. Dia bisa masuk untuk membuat Anda mulailah nonton film ini ke film itu, cerita ini ke cerita itu, karena Anda punya banyak waktu lowong. Makanya dimaksimalkan di sini. Ya. Dan ini Anda harus lakukan yang kedua. Isi waktu-waktu lowong Anda sekarang dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dulunya pernah Anda lakukan di waktu-waktu itu untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, tuntut ilmu syar'i.
terus perdalam ilmu agama. Karena ilmu agama ini bagikan bodyguard. Ya, kalau Anda punya ilmu agama, Anda mau makan, mau minum, mau tidur, mau bergaul, mau bekerja, pasti ilmu agama akan bicara. Ini boleh, ini nggak boleh. Dia akan pandu kita. Yang keempat, ya, Anda membentuk komunitas. Tentu yang poin ketiga ini ilmu dan mengamalkan. Yang keempat bentuk komunitas. Supaya Anda punya komunitas tersendiri. Yang betul-betul komunitas itu beda sama komunitas yang lain. Karena dulu misalnya Anda pada saat masih belum hijrah, banyak temannya. Teman-teman itu pada support, pada suka ketawa-ketawa dan segala macam lah. Sekarang Anda sudah hijrah. Ketawa dalam Islam dibolehkan. Bertemanlah sama teman-teman yang baik-baik, yang soleh. Yang hiburan mereka pun, kalaupun ketawa memang cerita nyata. Benar, bukan bohong, bukan segala macam. Hiburannya, kalau dia butuh biologis adalah ke pasangan halalnya, bukan ke perzinahan. Hiburannya kepada tilawah Al-Quran, majelis ilmu, bukan lagi ke musik-musik seperti itulah. Ya. Itu kurang lebih gambarannya. Karena kalau tidak, maka kita akan digerogoti dengan syaitan berusaha agar teringat sesuatu. Kenangan masa lalu supaya kita mau mengulanginya. Seperti itulah. Nah, ini berbahaya sekali. Ini berbahaya karena ini akan menyesatkan seseorang. Gitu kan. Akan membuat dia terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Kata beliau, maka saat itu ia sedang hidup antara dua arus yang saling tarik-menarik. Arus ketaatan dan arus kemaksiatan. Ya, kalau kapan dia mulai kebayang masa lalunya, ya, kemudian dia coba ya, membuka. Ya, tadi dikatakan di sini bahasanya bagus, tali kekang pikirannya. Dia biarkan terus mengenang masa lalunya yang buruk ini. Kemudian lebih jauh lagi syaitan mulai mengingatkan, oh rupanya nomor teleponnya si Fulan masih ada. Nomor teleponnya si Fulana masih ada. Mulai dia bilang, apa kabar? Assalamualaikum. Apalah, mulai tegur sapa lagi sama teman-teman buruknya. Pada saat itu mereka akan menghancurkan semua bibit-bibit tanaman iman dalam hati Anda yang sedang bersemi. Mereka pasti dengan satu dua kisah, ketemu yuk, ayo gini-gini, misal. Begitu Anda ketemu, udah selesai urusan. Pasti syaitan akan mendukung, dari syaitan jin akan mendukung syaitan-syaitan manusia ini untuk menghancurkan semua bibit itu. Mereka akan taruh racun, maka matilah semua. Dan pada saat itu kata penulis di sini, maka saat itu ia sedang hidup antara dua arus yang saling tarik-menarik. Arus ketaatan yang tadi ada potensi dalam dirinya dan arus kemaksiatan. Sedang ia sendiri hidup di dalam kondisi pertempuran psikologis antara kebenaran dan kebatilan. Oleh karena itu, dalam suatu kisah tentang seseorang yang telah membunuh 100 jiwa, seorang alim berkata kepadanya, pergilah engkau ke negeri Fulan, karena sesungguhnya di negeri itu terdapat orang-orang yang menyembah Allah, dan hendaknya engkau menyembah Allah bersama mereka, dan jangan engkau kembali ke negerimu, karena sesungguhnya negerimu itu adalah negeri yang buruk. Ya, hadits ini masyhur diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Anda tentu sudah tahu hadis ini tentang ada, kata Nabi SAW, ada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa, kemudian dia datang kepada seorang abid. Abid berarti suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Kemudian dia bertanya, saya sudah bunuh 99 jiwa, sekarang saya mau tobat, kira-kira Allah terima nggak tobat saya? Maka karena abid ini, orang yang suka ibadah tapi nggak punya ilmu, dia nggak faham ilmunya, maka dia mengatakan 99 jiwa, mana bisa kau diampuni? Maka orang ini karena putus asa dibunuhlah orang itu sekalian. Jadi genap 100 kata Nabi SAW. Dia terus jalan sampai bertemu dengan seorang yang alim. Orang yang faham agama, punya ilmu yang bagus, yang luas. Lalu dia tanya, saya sudah bunuh 100 orang. Allah masih terima tobat saya enggak? Kata orang tersebut, ya Allah Maha Pengampun. Maka orang itu pun menyatakan dirinya dia mau bertobat. Dia kembalikan hatinya kepada Allah SWT. Dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian dia minta saran dari orang alim itu, kata orang alim itu, mulai sekarang kau pergi ke negeri Fulan, ada negeri yang kau bisa datangi di sana. Sana banyak orang soleh, ikuti mereka sampai kau meninggal, ibadah sama mereka. Dan jangan kau kembali ke negerimu karena negerinya terkenal orang-orang yang hampir semuanya buruk. Jangan kau kembali karena mereka akan merusakmu. Maka orang ini pun menuju ke negeri yang ditunjuk tadi orang soleh. Subhanallah, di tengah jalan meninggal dia. Belum sampai ke negeri yang dia mau beribadah nih, meninggal. Tapi dia sudah niat dalam hatinya ingin bertobat nasuha. Dia tinggal mau perbaikin sekarang ibadahnya, mau belajar di sana. Begitu meninggal, kata Nabi SAW, Allah mengutus 2 malaikat.
Satu malaikat rahmah yang mau bawa ruhnya, yang menandakan dia adalah ahli surga, dan satu malaikat penyiksa yang ingin mendaftarkan dia atau membawakan dia ke dalam neraka. Maka Allah subhanahu, dan ini mereka berebut nih, ruhnya dibawa oleh siapa? Allah mendatangkan malaikat lain dalam sosok manusia lalu menengahi kedua malaikat ini. Lalu berkata, ada apa masalah kalian? Lalu mereka berdua ceritakan. Kata malaikat yang menjadi penengah ini, coba ukur jarak langkah dia. Kalau jarak langkah dia ke negeri yang dia mau perbaikin semua perbuatannya itu lebih dekat, maka malaikat rahmah yang membawanya. Kalau dia lebih dekat dengan negerinya yang buruk, maka yang membawanya malaikat penyiksa. Kata Nabi SAW, maka Allah melebihkan jarak lebih dekat menuju ke tempat tobatnya 1 jengkal saja bedanya. Maka dia pun dibawa oleh malaikat rahmah.